Di video kali ini diawali dengan para pasukan elit kepolisian yang telah berhasil menangkap perampok bank yang sangat berbahaya. Pada situasi yang sama, Niti sendiri begitu sangat murka ketika melihat Sanju dan Parwati yang sedang berpelukan romantis akibat terjatuh bersamaan. Niti tanpa berpikir panjang lagi, dia pun menarik pelatuk pistolnya dan akan menembak Parwati. Namun sungguh sayang, peluru pistol tersebut ternyata kosong sehingga Parwati pun tidak jadi tertembak. Dengan kesal, Niti kemudian memanggil Sanju dan memintanya untuk segera keluar dari bank ini. Mendengar itu, Babang Sanju yang pada saat itu sedang asik memeluk Parwati pun terpaksa melepaskan pelukannya. Kemudian setelah itu Niti dan Sanju keluar dari bank dan wartawan pun mulai menanyai Sanju mengenai kasus tersebut. Mendengar itu, Sanju hanya menjawab wartawan bahwa semuanya sudah selesai dan Sanju pun langsung pergi untuk menerima teleponan. Sedangkan Parwati yang baru keluar dari gedung, dia pun seketika itu menjadi pusing. Pada saat itu Parwati hampir saja akan terjatuh, namun di sana ada Niti yang menjaganya. Melihat itu Parwati berterima kasih kepada Niti. Akan tetapi dengan judes Niti melepaskan tangannya Parwati. Lalu Parwati meminta Daima untuk membawanya pulang karena Parwati merasa dirinya tidak enak badan. Sementara Niti sendiri juga mengajak Sanju untuk pulang dan ketika Sanju ditanyai kembali oleh wartawan, Niti dengan kemarahan menyuruh wartawan itu untuk pergi. Di malam harinya, Parwati masih merasakan pusing dan Daima memberikannya air minum. Kemudian dokter datang ke sana memeriksa Parwati dan bertanya apakah dia pernah terjatuh. Parwati berkata dia tidak ingat apa-apa. Namun Daima mengatakan jika Parwati telah terbentur di bank tadinya karena ulah perampok itu. Mendengar itu dokter berkata, kepalamu menjadi sakit dan pusing seperti ini dikarenakan benturan di saat kau terjatuh di tebing 1 tahun yang lalu kini terulang kembali. 1 tahun yang lalu di saat aku memeriksa keadaanmu, aku berpikir jika kau tidak akan pernah selamat. Ini merupakan sebuah keajaiban dan keadaanmu bisa normal seperti ini. Namun meskipun begitu, kau harus tetap hati-hati karena bisa saja sewaktu-waktu kepalamu akan sakit kembali karena dampak kejadian 1 tahun yang lalu tidak sepenuhnya bisa sembuh. Aku berharap kau jangan beraktivitas terlalu banyak dulu dan sebaiknya kau banyak-banyak istirahat. Mendengar itu Parwati menolak dan berkata bahwa masih banyak hal yang perlu dia selesaikan. Namun tetap saja dokter menyuruh Parwati untuk menurut jika dia tidak ingin sakit di kepalanya semakin parah. Mendengar itu Parwati pun hanya terdiam. Kemudian dokter tersebut mendapatkan teleponan juga dari Sanju. Sanju meminta dokter itu untuk datang ke rumah karena Pami juga akan memeriksa kesehatannya. Tetapi dokter berkata bahwa sepertinya dia akan datang terlambat karena dia sedang memeriksa pasien yang mengalami sakit kepala akibat terjatuh di tebing 1 tahun yang lalu. Mendengar itu, Sanju tidak ngeh jika yang dimaksud oleh dokter adalah Pari. Sanju hanya meminta dokter untuk secepatnya datang, lalu kemudian dia pun mematikan panggilannya. Sanju kemudian memberitahu Pami mengenai alasan dokter yang akan datang terlambat. Namun Pami juga tidak menduga jika pasien yang diobati oleh dokter itu adalah Pari. Di sisi lain, Niti terus saja menangis mengingat bagaimana marahnya Sanju di saat Parwati disakiti oleh penjahat di bank itu. Niti sambil menangis dan kecewa berkata di depan Gurinder dan Sarojana, Sanju benar-benar telah berubah banyak di saat dia mengenal Parwati. Sanju telah dibutakan oleh Parwati dan Sanju benar-benar tidak bisa melihat jika aku sangat mencintainya. Bahkan ketua geng perampok itu sendiri telah menyindir Sanju dan menyuruhnya untuk menikah dengan orang yang mencintai dirinya. Namun apa yang terjadi? Sanju tidak peduli dengan kata-kata orang itu. Dia tidak peduli kepadaku yang selama ini sangat mencintainya. Dan bahkan ketika pisau penjahat itu sedikit lagi akan menggores leherku, dengan teganya Sanju mengabaikanku. Dia malah menyelamatkan Parwati terlebih dahulu, wanita yang tidak ada hubungan apa-apa dengannya. Harus bagaimana lagi caraku untuk menyadarkan Sanju jika aku sangat mencintainya? Kemudian Niti juga meminta Gurinder yang sebagai ibunya Sanju untuk berusaha keras supaya Gurinder bisa menyadarkan Sanju jika cintanya Niti begitu besar kepada Sanju.
Niti berkata, "Tolong katakan kepada Sanju kenapa dia selalu menghinaku setiap saat dan tidak pernah peduli kepadaku. Dia hanya peduli dengan Parwati, wanita yang jelas-jelas telah menghina dirinya." Mendengar itu, Gurinder meminta Niti untuk tenang. Namun dengan kemarahan, Niti menyuruh Gurinder untuk tidak menunjukkan simpati palsunya. Niti berkata, "Aku tidak membutuhkan simpati dari siapapun, karena yang aku butuhkan hanyalah cintanya Sanju. Semua telah dirusak oleh Parwati dan aku dibuat sangat buruk pada saat ini. Aku sangat membenci Parwati. Aku tidak akan tinggal diam dan aku akan membalas semua yang Parwati lakukan kepadaku." Lalu dengan kemarahan, Niti menegaskan bahwa bila perlu dia juga akan membunuh Parwati seperti apa yang telah dia lakukan kepada Pari dulunya. Kemudian Niti pergi dari sana dan berkata akan bersiap-siap dengan rencananya. Melihat itu, dengan heran Sarojana bertanya-tanya apa yang akan dilakukan oleh Niti. Keesokan paginya, Gurprit datang ke rumah Bajwa. Gurprit berkata bahwa dia disuruh Niti untuk datang ke sini. Mendengar itu, entah apa yang terjadi, Gurinder dan geng curut yang lainnya menyambut Gurprit dengan sangat hangat. Terlebih lagi dengan Niti, dengan penuh keramah tamahan, Niti menyapa Gurprit dan bahkan dia sendiri membuatkan Gurprit teh lalu memintanya untuk meminumnya. Melihat itu, Gurprit merasa sangat senang. Akan tetapi, belum saja Gurprit meminum tehnya, Niti langsung menunjukkan undangan pernikahannya Daljit dan Babli kepada Gurprit. Niti berkata, "Aku sangat bahagia dengan pernikahan ini dan sekarang kau harus ikut aku karena kita akan memberikan undangan ini kepada tamu istimewa kita." Gurprit bertanya, "Tamu istimewa yang mana?" Niti berkata, "Kau akan tahu sendiri setelah kau melihatnya." Kemudian Niti langsung saja menarik tangannya Gurprit untuk pergi dengannya, tanpa Gurprit sempat mencicipi teh buatannya Niti. Di rumah Ambika, Parwati terlihat sangat gelisah. Melihat itu, Daima meminta Parwati untuk sarapan dan jangan terlalu banyak pikiran, karena itu akan membuat kepalanya semakin pusing seperti yang telah dikatakan oleh dokter. Parwati berkata bahwa dia mengkhawatirkan Sanju. Dia berpikir Sanju juga pasti mengalami trauma setelah kejadian di bank kemarin itu. Mendengar itu, Daima pun menenangkan Parwati dan berkata, "Aku dibuat bingung olehmu. Di saat aku mengatakan bahwa Sanju adalah pria baik, namun kau sendiri yang mengatakan kalau Sanju adalah pria jahat dan pengkhianat. Namun kenapa sekarang kau malah khawatir kepadanya, sedangkan dia bisa dikatakan adalah musuh yang mengkhianatimu seperti Niti?" Mendengar itu, Parwati hanya terdiam. Kemudian bel rumah berbunyi dan yang datang adalah teman lamanya Parwati yang bernama Suman. Di sini Parwati sangat bahagia melihat kedatangannya Suman dan dia menceritakan kepada Daima mengenai kehebatannya Suman. Suman juga sangat senang bisa menemui Parwati. Namun di sini Suman tidak menyebut nama Parwati, melainkan dia menyebut namanya Pari. Selain Ambika dan juga Daima, ternyata Suman juga salah satu orang yang mengetahui jika Parwati itu adalah Pari. Dan tidak lama mereka berbincang, pada akhirnya Suman pun pergi dari sana karena dia ada keperluan lain. Tidak lama setelah itu, Niti dan yang lainnya juga datang ke rumah Ambika. Vikram bertanya kepada Niti, apakah Parwati adalah tamu istimewa yang Niti maksud. Niti berkata benar dan meminta mereka untuk segera masuk. Namun Daljit sendiri meminta surat undangan itu dari Niti karena sampai saat ini Daljit belum pernah melihat surat undangan itu. Dan ketika Niti dan yang lainnya telah masuk ke dalam, Daljit sendiri merasa kaget ketika melihat surat undangan tersebut. Entahlah ada apa di balik semua ini. Sementara di dalam, Parwati sangat senang melihat Gurprit dan Vikram yang datang ke rumahnya. Namun seketika itu wajahnya Parwati berubah menjadi asam setelah dia melihat wabah penyakit ini juga datang ke sana. Dengan penuh drama dan senyuman palsu, Niti langsung saja menyapa Parwati dan menanyakan bagaimana kabarnya. Mendengar itu, Parwati hanya menjawab Niti dengan seadanya saja. Niti melanjutkan basa-basinya dan merasa sok bersyukur ketika melihat Parwati baik-baik saja setelah kejadian memilukan di kantor bank kemarin. Tetapi, Daima sendiri yang mengerti jika yang namanya Niti adalah makhluk pembawa penyakit serta masalah. Daima pun dengan judes berkata kepada Niti,
Katakan saja apa tujuanmu datang ke rumah ini di pagi hari seperti ini. Dan jika kau hanya ingin menciptakan kekacauan, lebih baik kau balik kanan saja dan pergi dari sini." Mendengar itu dengan senyuman yang mengolok, Niti berkata, "Kami kesini membawa berita gembira. Kami mengundang Parwati untuk datang besok di saat pernikahan Babli dan Daljit." Mendengar itu, Parwati langsung kaget. Gurpreet juga berkata, yang dikatakan Niti itu benar dan Niti sendiri yang telah menyusun kartu undangan pernikahan tersebut. Parwati dengan heran berkata, "Apa? Kartu undangannya telah jadi?" Dengan senyuman Niti berkata, "Iya, memang semuanya telah disiapkan dan pernikahan Babli dan Daljit tinggal dilaksanakan saja. Dan kami sengaja datang sekeluarga seperti ini untuk mengundangmu karena kau adalah tamu istimewa kami." Mendengar itu, Parwati tidak henti-hentinya terheran. Parwati benar-benar tidak ikhlas jika Babli harus menikah dengan Daljit. Daljit juga datang ke sana dan dengan penuh drama dia mulai menunjukkan sikap sopannya terhadap Parwati. Namun tetap saja, Parwati tetap saja jijik melihat tampangnya Daljit. Kemudian Parwati mendekati Gurpreet dan berkata, "Kemarin aku ingin berbicara berdua denganmu, namun aku malah terjebak di bank itu." Mendengar itu dengan sok peduli, Niti berkata kepada Parwati, "Kemarin itu memanglah kejadian yang sangat membuatku takut. Namun syukurnya aku dan juga dirimu bisa selamat. Aku juga pernah mengalami kejadian seperti ini beberapa tahun yang lalu. Namun pada saat itu aku sedang bersama Pari. Sedangkan di kejadian sekarang ini, kau sendiri yang menggantikan posisinya Pari. Aku benar-benar sangat trauma dan rasanya aku tidak mau memasuki bank manapun lagi." Parwati berkata, musibah terjadi bukan hanya di bank, bahkan di kuil sekalipun jika sudah waktunya, maka musibah akan tetap datang. Namun kita tidak boleh menyalahkan Tuhan ataupun takdir. Yang perlu kita perbaiki adalah hati kita dan jangan berbuat jahat kepada orang lain. Mendengar itu, Niti berkata di dalam hati, "Aku tahu kau sedang menyindirku, Parwati, karena kau adalah Pari. Secara tidak langsung kau memperingatiku untuk tidak berbuat jahat lagi kepadamu. Namun asal kau tahu, itu tidak akan pernah terjadi karena kau adalah musuhku. Dulunya kau telah merebut Sanju dariku, dan sekarang kau malah menyamar sebagai Parwati, dan kau kembali lagi akan merebut Sanju dariku. Aku pastikan rencanamu tidak akan pernah berhasil karena aku akan melakukan segala cara untuk menghabisimu seperti 1 tahun yang lalu." Di sisi lain, Parwati juga berkata di dalam hati, "Apakah kau pikir aku tidak tahu dengan semua sandiwara busukmu itu, Niti? Percuma saja kau berpura-pura baik di hadapanku, karena bagaimanapun juga kau adalah ular yang berbisa. Cukup sekali saja aku menganggapmu sebagai teman, dan semua itu tidak akan terulang kembali. Dulunya kau telah menyakitiku dan keluargaku, namun sekarang itu tidak akan pernah terjadi lagi. Cukup diriku saja yang telah terjerumus dalam kesesatan dan menikah dengan Sanju, sehingga aku juga menghadapi wanita busuk sepertimu. Aku pastikan adikku Babli tidak akan pernah menikah dengan orang yang salah, dan aku akan melawan siapapun yang berani memaksa adikku untuk menikah dengan antek-anteknya Niti yang sangat jahat ini." Dan pada saat itulah episode ini pun bersambung. Niti dan Pari terlihat sama-sama memendam amarah dan mereka akan segera saling menyerang dengan cara yang halus. Entahlah bagaimanakah keseruan cerita selanjutnya. Kita akan saksikan di episode yang akan datang. Pantau terus channel ini dan sampai jumpa di episode berikutnya.